Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Dan hari ini kita di Hope Family, Daniel ya. Alright, ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa sekalian yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, Deb, ngomong-ngomong, pernah ingat nggak dulu waktu kamu pernah kecil, pernah ke sekolah minggu, yang kamu paling ingat apa? Waduh, Nggak ingat? kayaknya nggak inget deh. Kalau kamu apa yang kamu ingat? Kalau aku dulu waktu ke sekolah minggu kecil tuh ya, sore dan naik becak. Oke, naik becaknya yang diingat, Naik bukan becak. sekolah minggunya. Karena sama koko, sama sepupu-sepupu Oh, gitu ya. kan, itu fun Fun, banget ya, gitu, menyenangkan. Kadang-kadang duduk becaknya itu bukan duduk di atasnya tapi duduk di bawahnya, kakinya gini-gini. Oh, di bawah gitu. kaki, ya ampun. Gitu, kurang lebih seperti itu lah ya. Jadi ya itu yang selalu dikenal atau dikenang oleh saya, dan kemudian tentunya banyak lagi orang-orang yang semuanya pernah kecil. Dan kalau Anda pernah ke sekolah minggu, apa kira-kira yang menjadi pemikiran Anda atau kesan Anda melalui sekolah minggu atau Kids Church yang pernah Anda ikuti? Kayaknya kalau yang aku ingat itu adalah seperti ini, kalau nggak bertobat nanti masuk neraka Nah, gitu itu deh. ditakut-takutin, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus memang mengasihi anak-anak, betul Iya, nggak? Ya. iya. Oleh karena hari itu pemirsa sekalian, kita akan menampilkan satu topik episode yang sangat menarik dengan judul Fun Children Ministry. bersama dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu seorang hamba Tuhan bernama Boaz. Oke. Pak Boaz Braga dan Pak juga Boaz Braga. didampingi oleh koordinator sekolah minggu dia yaitu Pak Devri ya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan mereka, tetapi sebelum kita bincang-bincang, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Matius 18 ayat 5 berkata, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Begitu berharganya anak-anak di mata Yesus, sampai dikatakan bila kita menyambut atau melayani anak-anak sama seperti ketika kita melayani Yesus. Walaupun seringkali dalam organisasi gereja, pelayanan anak dianggap bukan sebagai pelayanan utama, namun ternyata Tuhan berkehendak untuk kita dapat melayani anak-anak sama seperti ketika kita melayani sesama lainnya dalam berbagai tingkatan usia. Banyak ahli sudah membuktikan bahwa pengalaman hidup seseorang pada masa kecilnya akan memiliki pengaruh yang besar dan menentukan pada masa dewasanya kelak. Dengan melayani anak, kita melatih dan mempersiapkan angkatan muda dan generasi penerus gereja. Dalam episode Good News Fun Children Ministry, kita akan mengupas secara khusus mengenai cara membangun pelayanan anak yang menyenangkan. Dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, Boaz Braga dan Kak Devri, salah seorang pengajar di Hope Kids for Christ Family. Penasaran dengan perbincangan selengkapnya? Saksikan hanya di Good News Program. Saya memang nggak pernah mengajar di kelas-kelas di sekolah minggu atau yang disebut sekarang ibadah Kids for Christ atau ibadah raya anak. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Kamu apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya.
sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan Edu Wisata dan Family Day. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah Fun Children Ministry. Di studio telah hadir 2 orang narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Boas Braga dan juga Pak Devri dari Kids for Christ Ministry. Shalom, apa kabarnya Pak Boas, Pak Devri? Apa kabar Pak? Baik. Ya, senang sekali akhirnya bisa berjumpa Bapak kembali di Good News Amin. Program. Good. Ya, nah kalau boleh tanya nih Pak ya, kenapa sih pelayanannya tuh dikasih nama KFC gitu kan? Kita mikirnya jadi lain gitu Pak. Kids for Christ Ministry, kenapa namanya harus seperti itu? Dan memang supaya mudah diingat aja. Gampang kalau kita kemana-mana sebut KFC aja, haleluya. Gitu ya. Pelayanan Kids for Christ Tapi orang nggak Ministry. pernah tanya ayam gorengnya mana gitu Pak? Oh enggak. Oke, kita kenalan dulu Pak Boas Braga ini siapa, silakan diperkenalkan pada pemirsa. Oh ya, nama saya Boas Braga, saya mengembalakan sebuah gereja di Jakarta Barat. Saya sudah berkeluarga, saya punya istri dan 3 anak saya. Cuma itu aja dari saya. Anak-anak udah besar-besar Pak? Lumayan, yang paling besar 15 tahun. Cowok, cewek? Cowok, 3-tiganya laki-laki. Jagoan Wow. perkasa. Oh iya, Yang kedua umur berapa Pak? yang kedua itu 14. Yang 14, yang ketiga itu 12,5. Wow. Good. Bagaimana dengan Pak Devri? Ya, kalau saya sudah beristri, anak saya ada 3, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, pekerjaan saya sebagai seorang teknisi perkapalan. Wow. Tapi Ya, pelayanannya? pelayanannya untuk sekarang ini saya dipercaya sebagai koordinator ibadah raya anak. Oh, ibadah raya anak loh Dan ya, bukan ibadah anak nih. Bukan, ibadah raya anak. Wow. Oke, jadi kami dengar di pelayanan yang Bapak lakukan ini, khususnya Kids for Christ Ministry ini, ada beberapa hal, banyak hal yang Bapak rombak gitu ya dari Ya. pelayanan anak. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana asal muasalnya sehingga Bapak ini sampai merevolusi pelayanan anak? Ya gini, sebenarnya saya memang nggak pernah mengajar di kelas-kelas di sekolah minggu atau yang disebut sekarang ibadah Kids for Christ atau ibadah raya anak, karena saya memang bertobatnya umur 25 ya, dan nggak sempat juga ada di sekolah minggu. Jadi Tuhan memberikan saya satu visi untuk merombak semua tentang sekolah minggu. Ya. Karena Misalnya apa, Pak, yang Misalnya dirombak seperti Bapak? ini. Selama ini ibadah anak itu atau disebut sekolah minggu itu menjadi kesannya kelas 2. Betul. Mungkin Iya, maaf nih ada yang ibadah anaknya maaf sekedarnya ya. Tempat penitipan anak Penitipan anak, Biar mungkin nggak kadang-kadang di tempat-tempat rorong, gang, ya, alat musiknya juga, Seadanya ya, alat musik ruangannya, seadanya. ya. Jadi kesannya anak-anak tuh nggak begitu penting. Jadi seolah-olah nomor 2, supaya anak-anak nggak berisik aja, nggak ganggu ibadah raya. Padahal kita lupa, anak-anak juga jiwa di mata Tuhan. Ya. Harus mereka juga menikmati ibadah yang setara dengan ibadah raya. Kenapa Pak kok Arti- harus seperti itu? Artinya anak-anak juga harus menyembah dong seperti orang dewasa. Ya full band, musiknya juga bagus, sehingga mereka sungguh-sungguh bisa menikmati Tuhan. Jadi menikmati Tuhan itu bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga harus menikmati. Nah, Tapi kalau kita boleh tanya kembali, esensinya kenapa kok anak-anak juga harus dikoneksikan langsung kepada Tuhan, bukan cuma sekedar pelengkap aja, mereka kan tambahan lah. Beberapa orang mungkin bahkan memandang anaknya itu sebagai orang-orang bahasa Inggris bilang excess baggage atau mungkin kelebihan muatan gitu loh. oh enggak, maka itu kita harus memang mengubah konsep ini yang selama ini bertahun-tahun gereja bahwa orang dewasa itu penting gitu ya. Gereja terlalu bereforia dengan jumlah orang dewasa, tapi kita lupa bahwa anak-anak itu begitu penting di mata Tuhan. Bahkan kita akan melihat 10-20 tahun ke depan bahwa kota, gereja, bangsa ini itu adanya lahir karena anak-anak itu.
Betul. mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Betul. Jadi pertama kita mengubah konsep tentang ibadah anak itu menjadi ibadah raya yang setara dengan ibadah raya ibadah anak atau ibadah Jadi Kids for Christ sama itu. pentingnya Ya. ibadah raya untuk orang dewasa dengan ibadah raya anak. Yang kedua, kita ini ada di abad 21. Tapi gereja mencoba mempengaruhi orang yang di abad 21 dengan cara-cara abad 18 atau 19. Kita tahu bahwa dunia bergerak begitu cepat. Ya, dunia sedang memuridkan anak-anak kita dengan segala kecepatannya. Media sosial, bentuk-bentuk sejenisnya itu akan memuridkan anak-anak kita. Nah, kalau gereja tidak berubah arah pelayanan buat anak-anak, bergerak juga bersama cepatnya dengan zaman ini, maka kita akan kehilangan generasi ini. Betul. Ceritakan kepada kami Pak Devri, apa yang dilakukan berbeda dengan pelayanan anak yang dulu-dulu atau zaman dulu punya dengan ibadah raya anak yang dilakukan oleh Kids for Christ Ministry? Oh ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak Boas, bahwa kami sekarang mengadakan satu perubahan total. Jadi dari sisi ibadahnya pertama, itu kami bikin full band. Full band. Musik, ya. Dan yang melayani anak-anak sendiri yang main alat musiknya? Ya, sebagian memang ada dari mereka kami sudah mulai libatkan karena di tempat kami memang ada. Sebagian juga memang dari kakak-kakak pembinanya juga untuk sekalian membina mereka secara langsung. Jadi dari sisi pujian penyembahan pun kami mengadakan perubahan semua. Melibatkan benar-benar anak supaya mereka benar-benar bisa masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan. Jadi anak-anak juga diajarin untuk menjadi seorang worship leader begitu? Iya, tujuan kedepannya kami maunya memang seperti begitu. Menarik sekali ya Deb ya. Dan biasanya Pak kalau kita lihat daripada anak-anak yang sudah masuk dalam hadirat Tuhan itu kemudian tentu banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya, baik dalam kehidupan pengajar sendiri ataupun anak-anak. Iya, Mungkin iya. ada nggak hal seperti itu? Iya, kita bisa melihat bagaimana seriusnya anak-anak menyembah Tuhan. Ya, karena mengapa mereka hatinya itu bisa menyembah bersama-sama dengan teman-teman dan kakak-kakaknya. Sehingga mereka bisa mengalami lawatan dan kasih Tuhan. Mereka bisa menangis, mereka bisa terinspirasi banyak hal ya. Nah cuma itu, jadi anak-anak akan mengalami perubahan. Karena waktu mereka juga dengan lewat firman dari Kids for Christ Ministry yang kita bagikan itu, firman itu ada jatuh di tengah hati mereka dan itu yang akan mengubah mereka sebenarnya. Good, jadi kita percaya bahwa anak-anak ini pun bukan hanya terkoneksi tapi mereka akan membawa dampak perubahan yang lebih besar daripada itu. Iya betul Ya? Mbak. Oke, good. Oke. Kita akan take break dulu kalau gitu ya. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik sekali. Kita akan belajar lebih dalam lagi dari dua orang narasumber yang luar biasa ini menceritakan, dan kalau Anda siapapun yang sedang menyaksikan Good News program pada saat ini, kami berharap mungkin Anda akan terinspirasi, ataupun kalau ada gereja-gereja yang merasa bahwa pelayanan sekolah minggu atau kids church Anda itu membosankan, kurang menarik, masih ada pada abad 19 atau abad 20, atau mungkin masih tertinggal di abad 18 seperti tadi yang Pak Boas katakan, berarti ini adalah episode yang Anda nantikan sehingga akan membawa perubahan bagi kehidupan Anda. Jangan sungkan-sungkan, ada nomor-nomor telepon, hubungi kami sekarang juga. Kami pun akan berdoa bagi Anda, siapapun Anda yang mengalami permasalahan dalam kehidupan ini. Tetap bersama dengan kami dalam Good News program. Kalau bicara anak, bicara masa depan. Bicara anak, bicara kita sedang menciptakan pemimpin ke depan. Bicara anak, kita juga bicara tentang memenangkan seluruh hidupnya. 10 tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Fun Children Ministry, betapa pentingnya anak-anak di mata Tuhan, dan kita akan kembali kepada narasumber kami pada hari ini yaitu Pak Boas. Pak Boas, saya ingin bertanya kepada Anda. Nah, seperti tadi kita bahas sebelumnya, dulu banyak pandangan bahwa gereja anak itu cuman pelengkap. Nah, sekarang mungkin Pak Boas bisa jelaskan kepada kita semua, kenapa sih sebuah gereja itu perlu berinvestasi, ngeluarin duit mereka untuk membangun fasilitas untuk gereja anak gitu loh. Padahal kalau dilihat ini biasanya orang tua kalau anaknya ke gereja itu kasih kolektanya juga tentunya nggak mungkin banyak-banyak banget gitu kan, takutnya malah dibelanjakan yang nggak baik-baik atau mungkin diambil oleh orang lain, hilang dan lain sebagainya. Jadi istilahnya orang mungkin bisa bilang kan buka gereja anak itu atau
atau itu adalah investasi yang mungkin nggak kembali gitu loh. Gimana Pak? Bisa jelaskan? Iya betul. Kalau kita berbicara anak, satu investasi yang cukup besar. Ya. Waktu yang panjang juga. Hasilnya kita bisa lihat hari ini. Mungkin baru kita bisa nikmati 15-20 tahun ke depan. Dan belum tentu juga, maaf, anak itu setelah berkeluarga tetap di gereja di mana dia tumbuh. Tidak ada jaminan. Nah, ya. bisa ada juga di tempat lain. Ya. Tapi kita harus terus lakukan. Karena kalau bicara anak, bicara masa depan. Bicara anak, bicara kita sedang menciptakan pemimpin ke depan. Bicara anak, kita juga bicara tentang memenangkan seluruh hidupnya. Jadi nggak mau kita akan melihat ke depan dulu. Iya. Ya. Walaupun sekarang belum kelihatan. Iya, investasinya cukup besar. Mengapa? Menurut survei, gereja hanya menganggarkan 3% budget gereja itu untuk pelayanan anak. Jadi sangat miris kalau kita lihat ini. Iya. Ya. Dan itu bisa dilihat dengan adanya ruangan-ruangan sekolah minggu yang seadanya, kadang juga panas, nggak ada AC-nya ya, atau bau, ruangannya pengap gitu Pak ya. Tapi kita bisa lihat tempat Bapak melayani itu ruangan untuk ibadah raya anak sangat bagus gitu. Bapak bisa ceritakan? Iya, memang saya mengajak teman-teman tim pelayanan di gereja kami untuk berinvestasi buat anak. Yuk kita bagusin tempat kita melayani anak-anak. Yuk kita buat ibadah Kids for Christ yang berbeda. Bukan bicara siapa-siapa, toh semua itu buat anak kita juga. Bukan buat anak orang lain. Kalau kan? mereka nanti bertumbuh dengan baik, yang enak ujung-ujungnya ya kalian semua gitu. Iya. Nah ada nggak Pak mungkin titik balik kenapa kok misalnya Bapak sampai mengalami satu revolusi seperti ini cara pandangnya? Oh ya, saya satu kali itu ngintip di kelas ibadah anak kami. Saya kaget, di tengah-tengah kakaknya sedang membawa firman Tuhan, saya lihat anak-anak di belakang itu main-main, bercanda dan juga main dengan iPad-nya. Jadi saya mundur di belakang, saya sedih. Jadi nggak digubris gitu? Ya, gurunya nggak digubris? Nggak digubris, mereka cuma enjoy sesamanya ya bercanda, sebagian main iPad gitu. Tiba-tiba hati saya sedih banget. Nah di situ saya merasakan sesuatu, kayak ada impresi di hati saya. Kamu yang harus bikin materi Kids for Christ ini. Jadi ini berarti terpulang dari, kalau gereja yang lain juga mungkin Pak, terpulang dari gembala sidangnya juga yang harus mengalami perubahan dulu dong? Oke, saya nggak bisa ngomong seperti itu. Mungkin Tuhan memang memilih seseorang untuk dipakai untuk lakukan itu. Tapi memang kalau kita ingin mengalami perubahan di ibadah raya anak, memang sang pemimpin minimal harus dapat mau itu. ya, soalnya harus kan dapat dulu. Misalnya Pak Devri datang ke Bapak, Pak rubah tong Pak ruangannya ini. Bapak kan bilang duitnya siapa Dev gitu. Betul. Yang real aja deh lu gitu. Kan pengeluaran juga banyak, gimana gitu Pak? Jadi memang betul, kalau hanya kakak-kakaknya yang bersemangat, yang berapi-api, mereka cuma berbuih aja kalau air itu. Jadi nggak bisa mendobrak tutup botol. Selama tutup botol nggak kita buka, maka tidak akan terjadi perubahan di gereja lokal itu, khususnya untuk melayani anak-anak. Ada nggak Pak Devri dulu cara pandang seperti itu? Ini gembala udah dikasih tahu berkali-kali nggak mau dengar misalnya seperti itu. Sebelum terjadi Pak Boas kemudian Tuhan lawat hatinya dan kemudian nggak sengaja turun dan ngintip ini tadi anak-anak ini. Secara nggak langsung sih ada Pak. Bisa ceritakan dikit nggak? Tentang yang lalu. Tentang yang lalu-lalu ya itu seperti begitu, kita hanya menjalankan secara rutinitas saja. Jadi seperti apa yang sudah berjalan sekarang ya berjalan, karena selalu berpikir segala sesuatu itu kan dari pemimpinnya. Kalau pemimpin kasih peluang, kasih kesempatan, biasanya kita yang ada di bawah ikut ingin bergerak. Tapi kalau pemimpinnya itu seperti umpamanya tadi tutup botol, kita hanya bergerak. Nah berarti ini sebatas panggilan itu aja. kepada para tutup botol. Panggilan kepada para gembala sidang, mari kita sama-sama berubah. Karena anak-anak ini adalah masa depan dari gereja kita. Nah Pak Boas bisa ceritakan bagaimana terus kemudian Bapak mulai untuk mengembangkan materi Kids for Christ ini? Ya, bicara revolusi tadi ya, bicara tentang percepatan di zaman abad 21, bicara tentang dunia yang memberikan anak-anak kita dengan segala media sosial. Nah waktu hati saya sedih, Tuhan ngomong kamu yang buat materi Kids for Christ ini untuk melayani anak-anak di kota-kota, di bangsa-bangsa, di tempat-tempat yang Tuhan panggil kita untuk melayani. Nah dari sana Tuhan menginspirasikan saya untuk membuat satu materi yang sudah kompatibel ya, dalam satu bundle. Nah saya ngomong Tuhan, saya nggak pernah ngajar anak-anak, gimana saya buat? Ya tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan ke saya gini, waktu anak saya kecil-kecil 3 orang, saya itu tiap malam nonton satu video rohani dengan mereka. Jadi nggak sadar saya nonton video itu begitu banyak. Nah tiba-tiba
ada inspirasi di hati saya seperti ini. Nah video-video itu tolong kamu potong kecil-kecil. 3 menit, 5 menit, 3 menit, 5 menit. Nah setiap materi yang kamu tulis ada temanya, kamu potong-potong. Temanya 3 menit, 3 menit, 3 menit. Nah, jadi terbentuklah akhirnya materi Kids for Christ itu. Ini menarik loh Pak, itu kan perlu waktu juga Pak. Istilahnya untuk istilahnya orang bilang dipetanin satu persatu, dipilihin gitu yang mana kira-kira cocok, yang mana yang kira-kira nggak cocok, dan itu perlu waktu developing ini berapa tahun? Wow, luar biasa investasi itu bukan hanya dana, bukan hanya uang gitu ya, bukan hanya jangka panjang, tapi waktu untuk menulis materi-materi ini juga gampang. Ya. Kan itu harus dipotong-potong kecil-kecil. Makanya itu perlu waktu berapa lama sampai Sudah kurang jalan lebih berapa development tahun ini berjalan? Pak? Itu kurang lebih 2012 kita mulai nulis ya. Berarti udah berjalan sekitar 3 tahunan Iya, ini ya? iya. Wow. Kita launching itu 2014. Ya, ya. Jadi ini menarik sekali. Mungkin nanti ke depan kita akan berbicara lagi tentang bagaimana mungkin gereja-gereja akan bisa terkoneksi ke sini ya. Oke pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news. Hatiku penuh sukacita menikmati kasih Tuhan bersama teman-temanku bercanda di hari Minggu ceria, bercanda di hari Minggu. It's good to see you here with me. I'm so glad to play. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Kasih sponsor. Hari Minggu, hari yang kutunggu, berkumpul bersama memuji Tuhan. Hari Minggu, hari yang ceria, berkumpul bersama mendengar firman. Hey, hatiku riang gembira, bercanda bersukaria, memuji-muji Tuhan bersama teman-temanku semua. Hatiku penuh sukacita menikmati kasih Tuhan bersama teman-temanku bercanda di hari Minggu ceria. Hari Minggu, hari yang kutunggu, berkumpul bersama memuji Tuhan. Hari Minggu, hari yang ceria, berkumpul bersama mendengar firman. Hey, hatiku riang gembira, bercanda bersukaria, memuji-muji Tuhan bersama teman-temanku semua. Hatiku penuh sukacita menikmati kasih Tuhan bersama teman-temanku bercanda di hari Minggu ceria, bercanda
Selamat datang di Good News Program. Silakan duduk. Bisa memperkenalkan diri dulu, kakak-kakak ini siapa? Iya, saya Nika. Ya, saya Naamah. Oke, nah bisa diceritakan pengalamannya tergabung dalam pelayanan Kids for Christ ini ya, terutama dalam tadi menyanyikan lagu-lagu anak-anak, itu bagaimana pengalamannya? Kalau gabungnya dari awal terbentuk kita udah bergabung di Kids for Christ. Kalau untuk lagunya sendiri, Bapak Gembala kita yang buat lagunya, aransemennya juga sama tim musik kita. Lalu ya kita buat begitu. Oh, jadi semuanya dibuat in-house ini ya? Iya. Oke. Tapi kayaknya itu lagu fun banget gitu, bercerita tentang hari Minggu. Bisa cerita dikit nggak tentang lagu? Iya, karena kalau kita bicara di hari Minggu ke gereja gitu, ketemu sama anak-anak sekolah minggu, anak-anak Kids for Christ gitu, begitu cerianya mereka gitu kan. Bapak Gembala sendiri cerita waktu sharing tentang lagu ini, dia rindu ada keceriaan di hari Minggu gitu. Jadi ya kita buat lagu yang benar-benar ceria, menggambarkan keceriaan anak-anak gitu aja sih. Nah, kalau sekarang mau nanya sama siapa tadi? Naamah. Oke. Kalau menyanyi dan menari, apalagi kalau di depan anak-anak, tentunya harus se-energik anak-anak dong ya. Sedangkan kalau boleh tahu, kamu usianya sudah berapa tahun? Saya umur 37. Nah, itu gimana caranya keep up dengan anak-anak gitu kan ya? Sedangkan usia kita udah nggak muda-muda banget gitu. Ya, dalam ibadah raya anak ya, selalu harus ceria. Nah, terlebih lagi kalau lagu-lagu anak-anak, nggak mungkin kita diam aja, apalagi untuk Tuhan ya. Nah, waktu itu Bapak Gembala bilang, ini lagu untuk anak, jadi kayaknya harus ada gerakan gitu kan. Nah, saya sempat bingung juga, gerakannya gimana ya Tuhan? Maksudnya untuk bisa mengajak anak-anak menikmati lagu itu dan juga sukacita. Biasa anak-anak itu kalau bernyanyi sambil bergerak, nah itu mereka pasti ada sesuatu yang fun tersendiri gitu ya, dan mudah diingat. Nah, ya puji Tuhan terbentuk satu gerakan dalam album Kids for Christ ini ada 12 lagu dan semuanya itu ada gerakan-gerakannya tersendiri. Waktu Bapak Gembala mengadakan seminar-seminar, nah para kakak-kakak sekolah minggu khususnya mereka antusias juga untuk ikut bergerak. mengajarkan kepada anak-anak. Selain anak-anaknya juga sukacita, yang ngajarnya juga pasti sukacita. Oke. Good, menarik sekali. Oke. Sekarang waktunya Nah, quiz. kita akan memberikan kuis kepada pemirsa sekalian ya. Hope Family telah membawa 5 paket materi Kids for Christ yang terdiri dari sebuah buku ya. Di dalam buku ini full color untuk materi pengajaran 15 minggu disertai dengan materi pendamping dalam bentuk DVD ya, audiovisual yang pastinya akan sangat menyenangkan buat anak-anak. Nah, kami tujukan materi ini buat Anda bila Anda adalah kakak-kakak pembimbing di pelayan anak ya, maka Anda bisa mengikuti kuis kami dengan menuliskan secara singkat tentang pelayanan Anda, pelayanan anak yang Anda sedang lakukan di gereja dimanapun Anda berada ya, dan kesulitan apa yang Anda hadapi. Kalau Anda mengalami kesulitan bahan mungkin karena tempatnya terpencil, beritahukan kepada kami, maka kami sudah menyediakan 5 paket buku dan juga DVD-nya ya. Untuk dipersembahkan buat Anda sekalian. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan kisah kesaksian tentang pelayanan anak yang Anda jalankan. Maka pada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing 1 paket Kids for Christ persembahan dari Hope Family. Pemirsa tetap bersama dengan kami akan kembali dengan membawa lebih banyak good news lagi. Kita itu pembukaannya, openingnya dengan video klip 3-5 menit. Saya pastikan waktu anak lihat video ini, mereka langsung diam dan terkonsentrasi ke depan. 10 tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries.
Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Fun Children Ministry masih dalam Good News program. Kembali kepada Pak Boas dan Pak Devri. Mau bertanya sama Pak Devri, Pak, bisa ceritakan nggak kelebihan materi Kids for Christ yang dibuat oleh Pak Boas Braga itu seperti apa? Ya, kelebihan dari materi yang sedang kami pakai itu sekarang dia berbentuk DVD. Jadi kami bisa langsung menginstal di situ dan salah satu kelebihan lagi untuk guru-guru pengajarnya, untuk mereka belajar itu mereka lebih mudah. Lebih mudah, tidak perlu mereka mencari bahan-bahan pembantu lagi karena di dalam satu paket materi ini memang sudah disiapkan semuanya. Dari ayat hafalan, dari bagaimana cara kita mau menyampaikan cerita tersebut, sampai kepada hal-hal permainan, game semua ada di situ. Oh, semuanya ada di dalam DVD tersebut. Ya, sampai jadi pendidikan umum gitu ya? Yang umum pun ada di situ. Oh. Nah, saya ingin tanya Pak Bos, dengan adanya semua kemajuan teknologi dan persiapan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, orang mungkin bertanya saat ini, lalu biasanya kalau zaman dulu kan kita harus berdoa dulu, menunggu Tuhan untuk berbicara sesuatu. Nah ini kan berarti sama dengan kita nggak lagi bertanya kepada Tuhan, nggak mengenalkan Tuhan dalam hal mengajar anak ini kemudian letak Tuhannya di mana Pak gitu? Oh, gini ya, saya jelaskan sedikit, saya tambahkan dengan Pak Devri tadi. Materi ini kelebihannya pertama kita tahu ya, anak-anak tuh sangat sulit ditenangkan kalau kita ngajar. Materi kita itu pembukaannya, openingnya dengan video klip 3-5 menit. Saya pastikan waktu anak lihat video ini, mereka langsung diam dan terkonsentrasi ke depan. Ya, nah orang kita gereja yang memakai materi Kids for Christ ini bukan semata-mata nggak perlu persiapan atau nggak perlu berdoa. Jadi tetap berdoa. Tetap berdoa. Mengapa? Karena kita nggak bisa menghabiskan materi. Kan ada poin-poin di dalamnya, dalam tema itu ada poin-poin. Kita juga perlu menonton semuanya, kita berdoa. Pasnya poin apa sih yang harus saya sampaikan? Mungkin dalam 3-4 poin itu cuma 1 poin aja nggak masalah. Karena di dalamnya sangat kaya di dalamnya tuh kandungannya. Karena ada videonya, ada 4-5 video klip gitu. Belum ada temanya, belum ada musiknya, ada aktivitas, ada kuis, ada saintisnya di dalamnya. Jadi itu sangat kaya di dalamnya. Tergantung kepiawaian sang kakak untuk menyampaikannya. Poin yang mana yang mereka perlu sampaikan. Jadi tetap perlu persiapan, tetap perlu berdoa. Karena Tuhan tetap menginspirasikan. Cuma kita punya tool mempermudah sang kakak dan semua anak-anak untuk melihatnya. Tidak seperti di abad-abad yang lalu. Mungkin dengan alat peraga, dengan boneka. Saya pikir itu perlu waktu yang sangat banyak. Dan bukan hanya itu saja, kalau orang dengan alat peraga atau dengan boneka-boneka bukan nggak bagus, sangat bagus. Tetapi perlu persiapannya dan orang yang membawakannya orang tertentu biasanya. Ya, kalau pas orang itu nggak masuk, suaranya, mimiknya. Tapi maaf, pas orang itu pindah kerja di kota lain atau menikah, dipindah di tempat lain, ya udah kita kehilangan sang kakak gitu. Nggak fun lagi gitu berarti ya. kemudahan dari program yang dibangun oleh KFC ini adalah mempermudah gereja-gereja untuk mengkaderisasi juga. Iya betul. Jadi gini. Tagline kita di Kids for Christ ini adalah everyone can teach. Setiap orang bisa mengajar. Everyone can teach. Nah, setiap orang bisa mengajar. Jadi selama ini kita pikir yang ngajar itu orang tertentu aja. Yang expert itu biasa kita lihat sang kakak satu itu, oh keren banget dibawa ya. Kalau dia nggak masuk itu semua lemes badan. Nah kita mau menduplikasikan banyak orang yang se-expert dia, seahli dia, sehebat dia. Jadi saya yakin Tuhan mau pakai kita semua. Nah kira-kira dari satu orang misalnya orang baru nih Pak, kita baru ngerekrut si A untuk menjadi tenaga pengajar Kids Church misalnya. Perlu waktu berapa lama untuk dia mempersiapkan diri atau di training sehingga dia bisa menjadi cukup mahir menguasai anak-anak yang ada? Sebenarnya seminggu saya pikir cukup ya. 1 minggu? Cukup. Wow, cepat ya. Paling-paling tergantung dia penguasaan audiens saja.
Asal berarti orang ini memang punya hati untuk anak. Iya. Kalau dia memang nggak punya hati untuk anak, percuma nih. Iya. Walaupun ini mekanik kapal, dia bisa nih selembut ini misalnya, ataupun orangnya keras, Wow, orangnya keras misalnya. Tapi kalau dia memang suka anak, bisa. Iya. Nah, Pak Boas bagaimana memastikan supaya materi KFC ini tetap fun dan fresh gitu untuk jilid-jilid ke depannya? Oh ya, gini, setiap video-video klip, film-film potongan-potongan itu, penggal-penggal itu, setiap minggu itu diganti. Dan kita sangat perlu inventaris yang sangat banyak. Wow. Karena anak-anak itu waktu lihat waktu kita putar kembali, dia langsung ingat. Oh, sudah pernah lihat Ya, gitu. udah ada Kak, udah ada. Sekalipun setahun. Maka Saya itu udah tahu kami membuat buku ini bukan hanya 1 buku, 2 buku, tapi minimal 20 buku. Wow. Untuk 6 tahun. Karena 6 tahun anak-anak baru bergeser kelasnya. Kalau enggak sampai mereka mentas masuk ke kelas yang lebih tinggi teenagers gitu ya. gitu, kita baru dari awal lagi. Oh gitu. Wow, that's good. Berarti ada jenjangnya juga, Pak? Iya. Oke. Makanya itu memang gereja kehilangan generasi hari-hari ini ya. Kita cukup mengerikan karena gereja tidak memuridkan anak-anak. Iya. Nah berarti ada nggak kesempatan kalau Bapak berbicara seperti itu, kemungkinan dari gereja-gereja untuk bisa terkoneksi ke sini? Oh bisa, atau misalnya mereka mendownload kah, mereka membeli kah, atau mereka mau mengadakan pelatihan antar kota atau gimana nih? Ini Ya memang kami udah training banyak kota, di Bandung, ya, di Banjarmasin, di Jambi, di Palembang, di Medan, di Pulau Bangka gitu ya. Bahkan di Jakarta mungkin ada 6-7 kali sudah. Jadi kami sudah melakukan training-training itu banyak buat gereja gitu. Bahkan Jadi kami memang open sekali kami menyediakan juga pelayan-pelayan anak atau guru sekolah minggu bagi gereja-gereja yang membutuhkan, khususnya untuk sekitar Jakarta. Untuk ditempatkan di gereja lokal, tapi setelah mereka bisa, nah kita tinggalkan. Jadi gitu. istilahnya kaderisasi lah. Iya. Oke, good, menarik sekali. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, saya rasa ini menarik sekali, di mana ada satu bagian daripada tubuh Kristus. Firman Tuhan memberikan contoh bahwa kita ini tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada telinga, ada bagian-bagian yang mungkin nggak kelihatan bahkan. Tetapi tidak ada bagian satupun yang akan terlewatkan dan tidak penting. Nah rupanya ada satu bagian yang orang-orang ini yang tidak egois, mereka mau berbagi. Kalau Anda tertarik dengan konsep ini, tentunya Anda bisa lihat di screen Anda saat ini ada nomor email yang Anda bisa hubungi. Dan Anda bisa terkoneksi langsung terhadap mereka dan saya percaya ini akan bermanfaat bagi gereja Anda yang mungkin memang lagi terbeban sangat untuk pertumbuhan daripada gereja anak saudara. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami di Good News program. Kalau telat datangnya duduk belakang, pulangnya duluan gitu kan. Nah, sejak anak saya ikut Kid for Christ ini, dia jadi excited, bahkan mengingatkan mamanya untuk supaya yuk kita ke gereja lebih awal. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. 10 tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar.
Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa. Masih bersama dan kami dalam Good News program dalam suatu episode yang sangat spesial yaitu Fun Children Ministry. Ya, di studio telah hadir tambahan narasumber kami, pasangan suami istri, Bapak Usman dan Ibu Devika. Shalom Pak Usman, Ibu Devika. Shalom. Nah, pengen tahu kisahnya. Jadi setelah materi Kids for Christ ini diterapkan di Hope Family, ada perubahan-perubahan apa yang Bapak dan Ibu rasakan dalam kehidupan anak-anak Anda? Ya terasa sekali ya, karena waktu anak saya masih sekarang anak saya umur 9 tahun, namanya Davina. Itu waktu umur 6 tahun itu dia begitu menghindar untuk saya ajak ke sekolah minggu. Menghindar kayak apa Pak? Iya, jadi awal-awal saya ajak ke sekolah minggu dia mau ikut, tapi mungkin setelah ikut berapa kali sekolah minggu itu mungkin dia bosan. Jadi sampai ada satu titik di mana dia sampai belaga tidur. Supaya nggak diajak ke gereja, gitu. iya. Jam berapa? Emang gerejanya jam berapa Pak? Saya ke gereja itu jam 11 biasanya ibadah, kalau nggak jam 9, jam 11. Oh itu jam 9 udah Dia jam 11 bangunnya sengaja siang-siang, jadi biar nggak diajak intinya ke sekolah minggu. Ya. Nah, begitu diterapkan materi Kids for Christ ini sejak tahun 2012 di gereja lokal kami, itu terjadi perubahan. Anak saya yang tadinya malas-malas gitu, tiba-tiba saya lihat kayaknya begitu excited gitu mau mengajak saya untuk lebih awal ke gereja. Oh, malah Berbeda dia siap sekali, duluan. iya. Jadi yang tadinya males, malah sekarang tuh kayaknya pengen datang ke gereja lebih awal. Oh gitu ya? Karena di sana tuh ternyata banyak teman-temannya. Karena sejak materi ini diterapkan ternyata benar-benar mengundang anak-anak itu untuk ikut. Dan di situ banyak banget teman-temannya itu di sana. Iya, gitu. iya. Kalau dari versi si ini mamanya gimana nih? Perubahan apa yang selain ke gereja yang mungkin dilihat dari perilaku sehari-hari? Iya, perilaku sehari-hari. Dia lebih nggak egois, lebih mudah bergaul dengan teman-temannya, jadi lebih ceria. Oke. Ya kalau boleh saya tambahkan, tadinya istri saya kan memang orangnya suka ke gereja itu pas waktunya, bahkan kadang-kadang kalau bisa telat dikit maunya gitu kan. Supaya nggak lama-lama gitu. Dia Pas penganut firman gitu sistem ya. ini, maksudnya datangnya telat, pulang duluan gitu. Ya, mungkin Karena kalau seperti telat itu. datangnya duduk belakang, Iya, pulangnya iya. duluan gitu kan. Nah, sejak anak saya ikut Kids for Christ ini, dia jadi excited bahkan mengingatkan mamanya untuk supaya yuk kita ke gereja lebih awal. Wow. Jadi saya wah luar biasa, jadi berubah banget. Jadi mamanya pun akhirnya mau nggak mau ikut ke gereja setengah jam lebih awal. Oh, wow. Nggak mau udah ikutin anaknya dah. Berarti sekarang udah berubah kiblat nih. Iya. Pulang datang Datang duluan. awal, pulang terakhir. Pulang terakhir. Karena setelah itu mereka bermain-main akhirnya. Ada ayatnya itu, hujan awal hujan akhir. Nah, kembali ke Pak Boas. Pak, tujuannya diciptakan materi KFC ini kan adalah untuk menciptakan kehidupan Kristus. Itu maksudnya bagaimana? Bisa Bapak jelaskan? Ya, kita tahu bahwa semua yang kita pelajari bisa jadi itu pengetahuan belaka, ya, termasuk materi Kids for Christ gitu. Jadi yang mengubah anak-anak itu bukan materi-materi itu, tapi adalah firman yang ada di dalam materi itu. Ya. Nah kalau firman itu jatuh di tanah hati anak-anak kita, nah firman itu yang mengubah mereka. Nah, akhirnya mereka menyadari bahwa Kristus tinggal dalam hidup mereka. Karena firman itu adalah Kristus sendiri, gitu ya. Dengan usaha daya apapun kita mengubah anak-anak kita nggak bisa. Gimana pun toh
kita lihat anak-anak tetap mencontoh kita, meneladani kita. Nah tapi waktu firman itu sungguh-sungguh jatuh di tanah hati mereka, firman itulah yang bekerja. Amin. Good. Pertanyaan ini Pak, saya ingin tahu banget ya Pak. Ada nggak dampak korelasi khusus antara bertumbuhnya gereja anak Bapak dengan istilahnya penambahan jumlah atau growth daripada gereja yang dewasa ini? Iya, itu harusnya Pak Devri itu yang lebih tahu tuh untuk data anaknya tuh. Ya, kalau untuk data anak sekarang sangat bertumbuh dengan pesat. Ya. Dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Ya. Bahkan sampai ruangan yang sudah kami prediksi cukup untuk ibadah raya anak. Misalnya yang lama itu kurang lebih yang diprediksi cukup itu berapa anak? Ya bisa sampai 50, 60. Sekarang berkembang begitu cepat bisa sampai 80 bahkan lebih. 80 bahkan lebih. Ya, Oke, itu untuk satu sesi ibadah. Berapa sesi ibadah di gereja Bapak? Kami ada 4 sesi ibadah. Wow, berarti sekitar 320-an. Ya, 300. Dan setiap sesi itu kurang lebih penuh. Ya. Dan dampaknya Pak dari 320 yang bertumbuh ini dari di bawah 50 kemudian ke gereja lokal yang ibadah rayanya sendiri apa? Ya otomatis kalau anak-anak ke gereja biasanya orang tua ikut pergi ke gereja. Ya. Orang tuanya juga ikut Iya. datang. Tapi memang ada satu anak itu dia bisa mengajak teman-temannya loh. Oh wow. Dia bersaksi dan bahkan ada ngajak teman-temannya ke gereja. Oh, Saya jadi ngomong ya penginjil udah kalau cilik nih kalau nggak ada transport ya bawa transport aja. Mungkin buat transport yang 12-15 orang mereka datang gitu. Wow. Karena Mereka ngatur sendiri. karena waktu cerita kan lu enak ya di ibadah anaknya Kid for Christ gitu. Ada filmnya. Ada filmnya, dapat hadiah lagi Oh, gitu gitu ya. Oh, mereka bisa promosi. Nah, Iya. tapi caranya bagaimana Pak? Ada nggak suatu sistematika yang cukup sederhana lagi yang dapat membuat bahwa pertumbuhan dari angka yang ada ini akan membantu supaya anak ini bisa mengenal Yesus secara pribadi? Jadi gini, bagian kita sebagai pelayan anak, sebagai hamba Tuhan, bagian kita tetap menanam, menyiram, memupuk dan menjagai mereka. Yes. Nah, yang memberi pertumbuhan tetap Tuhan. Amin. Ya, hal-hal itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan menumbuhkannya. Jadi bagian kita pelayan tetap menanam, menyiram, memerawat, memelihara mereka. Nah, itu adanya di Kid for Christ kan. Nah, waktu mereka mengalami Kristus tadi, mereka bertemu otomatis mereka akan menceritakan tentang kasih Tuhan itu. Jadi istilahnya lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian dia lah, terutama dalam menjamin keselamatan untuk anak-anak ini ya. Oke. Ya, luar biasa. Good, Nah, very pemirsa, well. sebelum kita jeda, ada satu doa terjawab yang rindu saya bacakan untuk pemirsa sekalian dari seorang pemirsa yang meminta bantuan doa beberapa saat yang lalu. Kemudian setelah Tuhan menjawab doanya, dia mengirimkan SMS kembali kepada kami dan berkata, "Shalom, Tuhan Yesus luar biasa karena Dia telah memulihkan usaha keluarga kami dan memberikan pekerjaan kepada anak kami. Terima kasih untuk dukungan doanya, Tuhan Yesus memberkati." Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Pikirkan hal itu, bahwa sekarang ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita itu jauh berbeda. Dan kalau gereja tidak berani untuk keluar daripada zona nyamannya, tidak berinvestasi baik dalam uang, waktu, pemikiran. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Wana datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor.
dalam Good News program Fun Children Ministry. Kembali kepada Pak Boas Braga. Pak, bisakah memberikan kata-kata dorongan ya kepada pemirsa di rumah, khususnya mungkin hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, ya juga kakak-kakak yang melayani anak-anak supaya mereka bisa melakukan perubahan yang sama gitu dalam menjangkau anak-anak. Iya, pertama gini, kesukaan pelayanan itu bukan karena kita mampu atau bisa, tapi bagaimana kita menyukai apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua gini, ingat semua kita hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, Tuhan pilih kita itu bukan karena dia bercanda, dia iseng-iseng, dia asal-asalan. Tapi dia pilih kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Amen. Untuk Kristus dimanifestasikan. Nah kita nggak sadar sebagai pemimpin, kadang-kadang kita sebagai tutup botol. Jadi orang di bawah kita itu nggak bisa bergerak kalau kita nggak buka tutup itu. Nah sebagai pemimpin, sebagai leader di bidang apapun, khususnya buat anak-anak, kita izinkan semua orang di bawah kita untuk kreatif, untuk inovatif, ya. Dan akhirnya semua orang akan mau terlibat dan mau bertanggung jawab, khususnya untuk melayani dan memulihkan anak-anak. Amen. Jadi kami dari Kids for Christ Ministry hanya menyiapkan tools aja, gitu ya, alat ini supaya bisa dipakai dan memberkati banyak gereja. Good. Good. Terima kasih Terima Pak Bos. kasih Terima Pak kasih Boas tim dan teman-teman ya. dan juga semua yang ada di sini ya. Oke puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan sekarang. Oke pemirsa sekalian, Anda diberkati dengan acara hari ini. Saya sangat diberkati. Oke, mari kita lihat daripada kitab Amsal 22 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu." Nah ini saya percaya firman Tuhan diberikan bukan hanya kepada orang tua yang sudah mempunyai anak, baik kecil ataupun remaja ataupun mulai besar, tetapi tentunya kepada kita sekalian para hamba Tuhan, khususnya kepada kepala hamba Tuhan senior. Pak, kita udah menjabarkan cukup panjang lebar mengapa anak-anak itu penting. Benar pemirsa sekalian, anak itu ada di hatinya Tuhan gitu ya, anak ada di hati Bapa. Bukankah setiap daripada kita pernah menjadi anak kecil ya? Bukankah setiap daripada kita pada waktu kita kecil dulu, pada waktu mungkin di gereja kita pada masa-masa yang lalu, kita pernah merasakan bagaimana pada waktu gurunya begitu membosankan. Bagaimana pengajaran yang diberikan kepada kita itu lebih istilahnya ditakut-takuti gitu ya. Kamu akan masuk neraka, Tuhan akan marah dengan kamu gitu ya. Nah saya rasa ini hal-hal yang sudah tidak relevan terhadap apa yang sedang dihadapi oleh generasi pada masa sekarang ini pemirsa sekalian. Bukankah demikian ya? Kita hidup di abad 21 di mana sekarang ini terutama di kota-kota yang lebih besar ya. Jangankan kota besar, di Indonesia sekalipun pemirsa sekalian. Yang namanya warnet itu di setiap kota kecamatan pun sudah ada pemirsa sekalian. Bahkan di pelayanan-pelayanan yang ada di bawah jangkauan kami, di bawah Anugerah Network pun, kami mulai meminta mereka untuk berhubungan dengan email. Kami sudah meminimalisasi lagi kirim surat lewat pos pemirsa sekalian. Karena ini adalah produk daripada abad 18 yang Pak Boas Braga tadi Pak Boas katakan ya. Jadi pikirkan hal itu, bahwa sekarang ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita itu jauh berbeda. Dan kalau gereja tidak berani untuk keluar daripada zona nyamannya, tidak berinvestasi baik dalam uang, waktu, pemikiran, doa, puasa untuk anak-anak generasi ini, dengar baik-baik pemirsa sekalian, dunia akan berpuasa dan akan mementorkan mereka, berpuasa tentunya ya, dalam tanda kutip, akan berusaha sekuat tenaga untuk mementorkan dan memenangkan jiwa mereka untuk masuk kepada kegerakan api neraka. Bagaimana dengan itu pemirsa sekalian? Narkoba ini sudah begitu merajalela, pornografi sudah begitu merajalela, dan kita semua sudah mengerti akan hal ini. Berarti mau tidak mau, keluarga Anda sebagai keluarga unit terkecil dalam society, dalam masyarakat, harus mulai mengambil langkah pasti. Gereja sebagai unit yang lebih besar, kumpulan daripada berbagai macam unit, masyarakat-masyarakat yang ada, harus mau mulai mengambil langkah, sehingga kita semua ini kita akan melakukan suatu pergerakan bersama-sama, suatu movement. Suatu movement tidak bisa dimulai oleh satu orang. Satu Boas Braga tidak akan cukup, satu KFC tidak akan cukup. Diperlukan gereja-gereja lain itu rise up. Dan waktunya sekarang di akhir zaman ini untuk kita bersama-sama tidak lagi mementingkan nama organisasi atau denominasi kita, tetapi kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melihat apa-apa yang bisa kita bagikan kepada sesama tubuh Kristus sehingga menjadi bagian
yang terintegrasi di mana kuasa kegelapan atau dunia tidak akan mudah untuk menerobos masuk, mencuri anak-anak kita. Ada amin saudara sekalian ya, karena kita tahu pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, tahukah Anda masih ingat ayat ini Bapak sekalian, kejadian ini, bahwa mereka 430 tahun tidak mendapatkan payment atau bayaran pada waktu mereka menjadi budak. Pada waktu mereka keluar, mereka itu meminta apa saja kepada orang Mesir dan diberikan. Jadi melalui keluarnya orang Israel dari tanah Mesir, kita tahu bahwa Musa itu dipakai oleh Tuhan untuk istilahnya mengobrak-abrik isi neraka, mencuri orang-orang Kristen yang atau anak-anak orang percaya yang sudah ada di api neraka untuk ditarik keluar. Sekarang panggilan yang sama Tuhan berikan kepada Anda, terutama kepada Anda para gembala sidang senior. Saya mendorong Anda untuk berani mengambil keputusan yang sangat drastis ini, yang sangat urgent. Untuk mulai memikirkan generasi-generasi anak-anak kecil yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bukan saja anak kandung kita, tetapi anak-anak orang lain yang Tuhan taruh dan percayakan di dalam pengaruh kita. Karena apapun yang Anda lakukan pada saat ini akan berarti sangat besar. Yang saya percaya adalah seperti ini. Kami lebih percaya dalam pelayanan kami, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mungkin Anda pusing sekarang keluar uang, saya nggak tahu, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta untuk pelayanan anak. Tetapi saya yakinkan Anda bahwa setiap investasi yang Anda keluarkan demi masa depan daripada anak-anak ini akan mencegah kepala pening yang akan datang 10 tahun, 20 tahun lagi. Di mana kalau tidak dilakukan itu akan ada anak-anak yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Mereka akan berurusan, mungkin ada yang berurusan dengan narkoba, mungkin ada yang hamil di luar nikah, mungkin mereka akan meninggalkan Tuhan. Karena banyak daripada anak-anak itu yang kemudian istilahnya kita nggak bisa garanti gitu loh, tidak ada jaminan apapun juga setelah mereka berusia 18 tahun, mereka masuk menjadi seorang mahasiswa, mereka pergi ke dunia, tidak ada jaminan bahwa mereka akan kembali, kecuali kita bisa menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, kita dapat berdoa buat mereka, dan setelah itu biarlah Tuhan akan memenangkan mereka, dan Tuhan sendiri akan memagari kehidupan mereka, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan bertanggung jawab untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Saya percaya ini adalah suatu tantangan yang besar, yang sangat urgent pada akhir zaman ini. Kalau Anda tertantang seperti apa yang kami bicarakan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini untuk terutama gembala sidang senior dan keluarga-keluarga yang ada. Pada saat ini supaya kita semua bersama-sama berani Tuhan mengambil satu bagian daripada movement kegerakan anak-anak pada akhir zaman ini Tuhan. Engkau lawat gereja-gereja, Engkau lawat keluarga-keluarga, Engkau lawat para pemimpin yang ada dalam nama Yesus. Agar kami semua berani berubah untuk melihat apa yang menjadi hatimu Bapa pada kegerakan anak-anak suatu movement yang besar pada akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan lawatan, aku melepaskan keberanian, aku melepaskan urapan Tuhan, akan mematahkan semua kuk dan belenggu, semua mental blockage tentang pelayanan anak dalam nama Yesus. Terima urapan, terima kebaikan, terima urapan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.